Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afifah Rizky Maharani, NIM 193111017, kelas 5A PAI. Di sini saya akan menjelaskan materi perkuliahan Masailul Fiqih pada bab 1 yang berjudul Historitas Fiqih. Bahasan yang pertama adalah memahami historitas fikih. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa agama Islam itu memiliki kitab suci Al-Quran dan hadis sebagai sumber primer atau sumber peradaban bagi kehidupan, terkhususnya bagi umat muslim. Nah, kitab suci Al-Quran itu memiliki kekuatan yang amat sangat luar biasa, yang memiliki keluasan dan kedalaman makna, ibarat lautan yang tiada bertepi. Penyebaran Islam telah hampir merata di seluruh negeri melalui berbagai macam pendekatan dakwah. Hal itu terbukti dalam kehidupan manusia, di mana corak keberislaman manusia itu berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Misal saja di negeri kita yaitu Indonesia, yang menampilkan corak Islam yang beragam dalam menjalani kehidupan di kesehariannya. Nah, akibat dan pengaruh latar belakang pendidikan dan pola dakwah yang dilakukan oleh para tokoh penyebar Islam telah berimplikasi secara signifikan terhadap kultur keberislaman masyarakat Islam. Di Indonesia sendiri terdapat 2 organisasi Islam sebagai representasi organisasi Islam di Indonesia, yakni Muhammadiyah dan NU, aliran Sunni dan Syiah, serta aliran teologi dan mazhab fikih. Nah, semua itu meyakini dan mengklaim organisasi atau aliran dan mazhab mereka yang paling benar. Di Indonesia terdapat banyak mazhab fikih yang berkembang. Setidaknya ada 5 mazhab fikih. Semua itu berkembang dan berpengaruh, tetapi tidak diintervensi apalagi dipaksakan oleh negara, karena negara Indonesia telah mengakui semboyannya yaitu Bhinneka Tunggal Ika sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Justru apabila dipaksakan, maka negara akan berhadapan dengan masyarakatnya sendiri. Maka dari itu, pentingnya memahami Islam melalui fikih sebagai hukum Islam. Sebab fikih itu telah mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, serta orang lain dan lingkungan. Pada bahasan yang kedua, yakni stagnasi tasyrik Islam. Fikih itu sebagai hukum Islam yang merupakan produk kondisi sosial historis, karena fikih itu merupakan hasil olah nalar manusia yang relatif dan lahir berdasarkan kondisi sosio-kultural yang dimana faktor tempat, situasi, dan kondisi itu serta zaman berpengaruh. Karena itulah fikih di suatu tempat belum tentu cocok jika ditempatkan yang lain walaupun dalam waktu yang bersamaan, disebabkan oleh kondisi masyarakat yang berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, atas nama perbedaan mazhab menjadikan fikih ada yang menempatkan melebihi Al-Quran dan Sunnah, di mana terciptalah perpecahan dan permusuhan karena rasa kebanggaan dan merasa yang paling benar dari masing-masing penganut aliran kelompok tertentu. Akibat adanya perselisihan tersebut, maka akan berdampak pada ukhuwah Islamiyah. Selanjutnya yakni fenomena fikih generasi awal. Sebelum Nabi Muhammad SAW meninggal, ketika ada suatu permasalahan atau perpecahan, maka akan mendatangi Nabi Muhammad karena beliau dipercaya menjadi rujukan. Nah, pasca wafatnya Rasulullah SAW, tidak jarang sahabat melakukan ijtihad karena tantangan hidup dan kondisi sosial historis sudah berbeda dengan masa Nabi SAW. Kemudian terjadilah perbedaan pandangan di kalangan sahabat, khususnya kalangan Khulafaur Rasyidin. Pada masa sahabat, mereka harus merujuk kepada Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Sementara itu, ekspansi kekuatan pemerintahan Islam dan interaksi Islam dengan peradaban telah menimbulkan masalah-masalah yang baru.
Para sahabat merespon situasi yang ada dengan mengembangkan pemahaman fikih mereka, yakni merujuk kepada nas-nas agama atau dengan menggunakan ra'yu melalui prosedur ijtihad mereka. Kemudian pada masa tabi'in, mereka itu merujuk kepada zaman Rasulullah dan sahabat. Namun tuntutan ijtihad pun semakin mendesak. Dalam keadaan begitu, mereka terpaksa mengerahkan segenap potensi intelektualnya untuk menjawab persoalan berdasarkan otoritas Al-Quran dan Sunnah. Kemudian, fenomena fikih di masa pembentukan mazhab. Sebagian ulama, khususnya para ahli sejarah pembentukan hukum Islam, memandang bahwa mazhab-mazhab yang dibangun oleh para imam mazhab lahir dalam kitaran pengaruh politik pengusaha. Kepentingan politik diduga turut berpengaruh dalam memberi corak dan karakter fikih-fikih yang lahir dari mereka. Mereka yang tercatat misalnya Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali, Ja'fari lahir dalam kitaran kekuasaan politik dinasti Abbasiyah. Imam mazhab yang pertama yaitu Abu Hanifah. Nama lengkapnya Nu'man ibnu Sabit ibnu Zauti, dilahirkan pada tahun 80 Hijriah di Kufah. Belajar dari ulama tabi'in Muhammad ibnu Abi Sulaiman. Selain itu, ia belajar fikih dari Atta ibnu Rabah dan Nafi Maula ibnu Umar. Abu Hanifah mengalami perpindahan kekuasaan dari Bani Umayyah ke Bani Abbas. Dalam peralihan itu, Kufah merupakan pusat pergerakan. Meskipun demikian, menilainya harus tidak semestinya karena adanya sentimen politik lalu menolaknya secara serampangan. Imam yang kedua yaitu Imam Malik. Bernama lengkap Malik ibnu Anas ibnu Malik ibnu Abi Amir. Nasabnya berakhir sampai Zu Asbah dari zaman. Kakeknya sendiri yang bernama Abu Amir tersebut sahabat Rasulullah SAW. Kemudian kakeknya adalah seorang yang datang ke Madinah dan menetap di sana. Ia dilahirkan di Madinah pada tahun 93 Hijriah. Kemudian ia berguru kepada ulama Madinah. Nah, untuk pertama kalinya ia belajar dari Abdurrahman ibnu Hurmuz. Ia termasuk salah satu imam hadis yang terpercaya. Kemudian imam ketiga yaitu Al-Imam Al-Syafi'i. Nama lengkapnya adalah Abdullah ibnu Muhammad ibnu Idris ibnu Abbas ibnu Utsman ibnu Syafi'i al-Muttalibi. Kemudian ia dilahirkan di Kuzah tahun 1150 Hijriah. Pertengahan yang terjadi dalam materi fikih merupakan sebab kesibukan para ulama menyusun bangunan ilmu yang mereka namakan usul fikih, yaitu kaidah-kaidah yang diikuti oleh ulama dalam proses pengambilan kesimpulan atau istinbat hukum-hukum fikih. Diriwayatkan dari Tariq Abu Yusuf dan Muhammad ibnu Hasan bahwa kedua ulama tersebut telah menulis usul al-fikih. Namun kitabnya itu tidak ada yang sampai kepada umat Islam generasi sesudahnya. Kitab usul al-fikih yang sampai kepada kaum muslimin yang sahih dan hingga hari ini masih monumental adalah yang ditulis oleh Muhammad Idris al-Syafi'i atau Imam Asy-Syafi'i, yaitu kitab Ar-Risalah dan kitab Al-Um. Imam ini merupakan ulama Mekah, kemudian menjadi ulama besar di Mesir. Lalu imam yang keempat adalah Ahmad ibnu Hanbal. Ia adalah Ahmad bin Hanbal ibnu Hilal Az-Zaili Asy-Syaibani Al-Mauruzi Al-Baghdadi. Beliau dilahirkan pada tahun 164 Hijriah. Kemudian ia termasuk salah satu imam hadis yang terkenal dengan kitab Musnadnya atau Musnad Ahmad bin Hanbal.
sejumlah imam mazhab yang terlupakan bahkan dinyatakan hilang seperti mazhab Az-Zuhri, mazhab Ibnu Uyainah, mazhab Az-Za'i, mazhab At-Tabari, dan mazhab Az-Zahiri dan yang lainnya. Selain keempat mazhab dalam fikih Sunni tersebut, dikenal pula sejumlah ulama Syiah dengan berbagai sekte dalam Syiah. Tanpa bermaksud menumbuhkan pemahaman Syiah, tetapi demi kajian fikih yang proporsional, tetap perlu dilakukan kajian terhadap beberapa ulama mazhab Syiah. Bahasan yang kelima yakni pintu ijtihad tertutup. Tertutupnya pintu ijtihad itu tidak menutup seluruh pintu ijtihad itu sendiri. Satu pintu ijtihad ditutup dan yang lainnya tetap terbuka. Pintu ijtihad yang ditutup adalah ijtihad mutlak atau penalaran independen, dan yang tetap terbuka adalah pintu ijtihad fil al-mazhab, ijtihad dalam koridor mazhab. Hal itu tentu terjadi akibat kekuasaan dan fanatisme. Ijtihad dalam bingkai mazhab tertentu terus berkembang dengan menggunakan metode ijtihad imam mazhabnya. Hal itu sudah tentu membuka peluang lahirnya kesimpulan-kesimpulan yang parsial atau furu'iyat yang berbeda dengan mazhab yang lainnya. Pintu ijtihad yang ditutup adalah ijtihad mutlak, yakni masih dalam bingkai polemik tentang sejak kapan pintu ijtihad itu ditutup. Bahasan yang keenam yakni mengembangkan ijtihad independen atau mutlak. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi disertai dengan dampak globalisasi telah membawa atmosfer perubahan yang serba cepat. Masalah sosial muncul dengan wajahnya yang beragam. Problem masyarakat berkembang jauh berbeda dalam banyak hal ketika fikih menjadi produk ijtihad baru di masa yang lalu. Hal itu menuntut adanya suatu perubahan dalam mengatasinya, yaitu dengan cara penyesuaian. Maksudnya itu yang tidak selalu harus tunduk kepada hasil oleh nalar mereka atau terdahulu, tetapi melanjutkan ijtihad mereka sesuai dengan tantangan zaman saat ini. Nah, dalam merespon hal tersebut, Hasan Hanfi melihat sebuah keharusan untuk melihat tiga dimensi masa dalam upaya pengembangan fikih seiring peradaban hidup manusia yang terus berkembang. Pertama, ada masa lampau atau al-madi yang dipersonifikasikan dengan al-turas, al-qadim, khazanah klasik. Lalu yang kedua yaitu esok atau al-mustaqbal dengan sebuah prediksi yang diletakkan pada indikator yang jelas dengan melihat tanda-tanda zaman. Nah, itu dipersonifikasikan dengan al-turas al-gharibi atau khazanah barat. Dan yang ketiga adalah sekarang, al-hali, yang dipersonifikasikan dengan terma al-waqi atau realitas kontemporer. Bahasan yang ketujuh yaitu Islam Indonesia adalah Islam yang majmuk. Umat Islam di Indonesia merupakan umat Islam yang unik dan heterogen, di mana agama, kepercayaan, suku, ras, etnik, adat istiadat, dan budaya, sehingga perlu dibutuhkan penanganan yang khusus. Nah, Indonesia itu merupakan negara dengan penganut Islam terbesar di dunia, sehingga umat Islam adalah umat yang mayoritas di Indonesia. Akan tetapi, terdapat beberapa wilayah dan provinsi umat Islam merupakan umat yang minoritas. Keadaan ini sungguh merupakan sebuah fenomena yang unik. Potensi konflik atas nama agama juga merupakan masalah yang serius yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan kebijakan. Kemudian pada bahasan selanjutnya yaitu kearifan dalam menyikapi sebuah perbedaan. Perbedaan dalam berbagai hal
baik secara individual maupun secara kolektif, harus disikapi secara arif atau bijaksana, agar dalam kehidupan itu tercipta adanya rasa toleransi di mana saling menghargai perbedaan yang ada. Lalu pada urgensi perumusan fikih Islam Indonesia. Kuatnya umat Islam yang bermazhab kepada produk fikih mazhab qoli sehingga mengakibatkan melemahnya bermazhab secara metodologis. Melalui pengajian dan pengembangan usul fikih dan kaidah fikih, dalam merespon konteks kekinian dibutuhkan kesadaran sejarah dan kepekaan terhadap realitas kontemporer bagi umat Islam. Sebab Al-Quran itu sebagai wahyu dari Allah, sementara fikih yang merupakan produk dan hasil kreasi intelektual para fuqaha hendaknya dapat dibedakan. Warisan yang ditinggalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran dan Sunnah. Lalu ulama fikih atau fuqaha idealnya mewariskan cara memahami Al-Quran dan Sunnah dan bukan semata-mata pada produknya saja, serta kajian ilmu fikih yang harus terus-menerus diuji di Indonesia sebab kehidupan sosial historis yang kian berkembang.